Bayangkan ketika seseorang dinyatakan meninggal dunia. Tubuhnya sudah terbujur kaku. Kain kafan sudah disiapkan. Keluarga merelakan dengan tangis yang tak terbendung. Namun di saat semua orang pasrah, tiba-tiba mayat itu bergerak. Matanya perlahan terbuka. Dan satu kalimat lirih keluar dari bibirnya. Aku kembali. Karena masih ada yang harus kusampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai kisah yang sangat menyentuh hati ini, jangan lupa untuk subscribe dan tinggalkan komentar di bawah. Karena dengan begitu, sahabat akan terus mendapatkan kisah penuh makna yang bisa menginspirasi kehidupan kita. Pertanyaannya untuk kita semua adalah, mengapa kita perlu mendengarkan kisah ini sampai akhir? Apakah mungkin ada sebuah rahasia tentang hidup dan mati yang bisa membuat kita lebih bersyukur atas setiap detik kehidupan? Malam itu, sebuah desa kecil di pinggiran kota sedang terlelap. Bulan purnama menggantung, sinarnya temaram menembus dedaunan pohon di halaman. Namun suasana di satu rumah sederhana berubah menjadi duka mendalam. Tangisan pecah, suara doa terdengar, dan aroma dupa bercampur bau tanah basah memenuhi udara. Di tengah ruangan itu, seorang pria bernama Arman terbujur kaku. Ia baru saja dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami serangan jantung mendadak. Usianya masih muda, baru 34 tahun. Sosok yang dikenal ramah dan suka membantu, kini terbaring tanpa daya. Lestari, istrinya, duduk di samping tubuh itu. Tangannya bergetar ketika mengusap wajah pucat suaminya. Air matanya jatuh tak henti, membasahi bantal kecil di bawah kepala Arman. Ia berbisik lirih dengan suara pecah. Bang, jangan tinggalin aku. Bagaimana aku harus hidup sendiri? Bagaimana dengan Alia? Sementara itu, putri kecil mereka, Alia yang baru berusia 7 tahun, berdiri dengan mata berbinar kebingungan. Ia tidak mengerti arti kematian. Dengan suara polos ia bertanya, "Ayah, kenapa tidur lama sekali? Ayah kan janji mau ajarin aku naik sepeda besok." Suasana makin memilukan. Tangisan para keluarga terdengar makin keras. Beberapa tetangga mencoba menenangkan, namun kata-kata Alia menusuk hati setiap orang yang mendengar. Satu persatu warga desa berdatangan. Ada yang duduk membaca doa, ada yang sibuk menyiapkan kain kafan dan peralatan pemakaman. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Semua berjalan seperti biasa, sebagaimana prosesi kematian lainnya. Namun malam itu berbeda. Ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Lestari merasa suaminya belum sepenuhnya pergi. Ia menempelkan telinganya di dada Arman. Tidak ada detak. Tidak ada nafas. Tapi entah kenapa ia tidak rela. Ada keyakinan samar di hatinya bahwa sesuatu akan terjadi. Dan benar. Malam itu bukan akhir, melainkan awal dari sebuah kisah yang tidak pernah mereka bayangkan. Beberapa jam setelah dinyatakan meninggal dunia, suasana rumah Arman semakin penuh dengan isak tangis. Lestari duduk lemah di sisi tubuh suaminya, sementara para tetangga sibuk menyiapkan segala keperluan untuk pemakaman. Udara malam semakin dingin, seolah ikut meresapi kesedihan yang ada. Namun sesuatu terjadi. Perlahan, jari tangan Arman bergerak. Awalnya hanya sedikit, seperti getaran halus. Orang-orang yang melihat sontak terdiam. Beberapa mengira itu hanya refleks dari otot yang mengendur. Tapi ketika kelopak matanya perlahan terbuka, seluruh ruangan berubah menjadi hening menegangkan. Seorang tetangga berteriak ketakutan. Ada pula yang beristighfar sambil mundur. Bahkan beberapa orang langsung keluar rumah karena tidak sanggup menyaksikan peristiwa ganjil itu. Tapi Lestari justru semakin erat memeluk tubuh suaminya sambil menangis tak percaya. Arman berusaha berbicara, meski suaranya nyaris tak terdengar. Nafasnya berat, bibirnya gemetar. Namun satu kalimat berhasil keluar dengan lirih. Aku kembali. Karena masih ada yang harus kusampaikan. Kalimat itu membuat bulu kuduk merinding. Semua mata tertuju padanya. Alia yang sejak tadi diam, tiba-tiba mendekat sambil menggenggam tangan ayahnya. Senyumnya kecil,
seolah yakin bahwa ayahnya tidak benar-benar pergi. Malam itu berubah menjadi peristiwa yang tak akan dilupakan siapapun di desa itu. Dari sebuah duka yang mendalam, kini tumbuh rasa penasaran bercampur harapan. Namun tak ada seorang pun yang tahu apa sebenarnya yang dialami Arman di balik tidurnya yang panjang. Hari demi hari, kondisi Arman berangsur membaik. Ia bisa duduk, meski masih lemah. Pada suatu malam yang hening, ia mengumpulkan keluarga terdekatnya di ruang tengah. Dengan suara pelan namun jelas, Arman menceritakan pengalamannya saat berada di ambang kematian. Aku melihat diriku keluar dari tubuhku. Aku melihat kalian menangis, aku melihat Lestari memelukku, dan Alia berdiri dengan mata penuh kebingungan. Aku ingin menyentuh kalian, tapi tubuhku ringan, aku tidak bisa. Lalu ada cahaya putih yang menuntunku ke sebuah jalan luas. Rasanya damai, tenang, tidak ada rasa sakit. Tapi ketika aku hampir melangkah lebih jauh, ada suara lembut yang memanggilku. Suara itu berkata, "Arman, kau belum selesai. Ada yang menunggumu. Kembalilah." Semua orang yang mendengar kisah itu terdiam. Beberapa menangis. Ada yang merinding, ada pula yang menundukkan kepala sambil berdoa. Alia yang duduk di pangkuan ibunya, menatap ayahnya sambil bertanya polos. "Ayah kembali karena aku ya?" Arman tersenyum dengan air mata berlinang. "Iya, nak. Karena ayah masih harus menepati janji." Sejak kejadian itu, hubungan keluarga kecil ini semakin erat. Arman yang sebelumnya sibuk bekerja hingga sering melupakan waktu bersama keluarga, kini berubah. Ia lebih banyak di rumah, mendampingi Lestari, dan tentu saja memenuhi janji mengajari Alia naik sepeda. Suasana rumah yang dulu sering sepi kini penuh tawa. Alia berlarian di halaman, tertawa riang saat ayahnya mendorong sepedanya. Lestari tersenyum bahagia melihat kebersamaan itu. Namun bukan hanya keluarga yang merasakan perubahan. Arman mulai dikenal sebagai sosok yang membawa pesan. Banyak warga datang untuk mendengar ceritanya tentang kehidupan setelah kematian. Ia tidak pernah berlebihan dalam bercerita, hanya menyampaikan apa yang ia alami dengan penuh kesederhanaan. Dan setiap kali menutup kisahnya, Arman selalu berkata, "Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan tanpa makna. Jangan tunggu ajal datang baru menyadari betapa berharganya waktu bersama orang yang kita cintai." Hari-hari Arman kini dipenuhi rasa syukur. Ia berhenti dari pekerjaannya yang membuatnya sering jauh dari keluarga. Sebagai gantinya, ia membantu warga desa, membangun musola kecil, dan mengajarkan anak-anak mengaji. Banyak yang heran, mengapa ia rela meninggalkan pekerjaannya yang mapan. Namun bagi Arman, jawabannya sederhana. "Aku sudah pernah mati. Dan ketika Tuhan memberiku kesempatan kedua, aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama." Perubahan itu membuat banyak orang tersentuh. Mereka yang tadinya hanya penasaran, kini benar-benar belajar dari kisah Arman. Bahkan beberapa keluarga di desa mulai meluangkan lebih banyak waktu bersama anak-anak mereka. Tahun demi tahun berlalu. Arman hidup dengan penuh rasa syukur. Meski kesehatannya tidak lagi sekuat dulu, semangatnya selalu menyala. Ia menjalani setiap hari seolah itu adalah hari terakhir. Suatu sore, saat duduk bersama Alia yang kini mulai beranjak remaja, Arman berkata, "Nak, ayah mungkin tidak selalu ada. Tapi ingatlah satu hal. Waktu adalah hadiah terbesar dari Tuhan. Jangan sia-siakan untuk hal yang tidak penting." Alia menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Ayah kan udah pernah mati sekali. Aku percaya ayah hidup lagi supaya aku bisa belajar arti hidup." Arman tersenyum, memeluk putrinya erat. "Benar, nak. Dan ayah berjanji. Selama masih diberi napas, setiap detiknya akan ayah jalani dengan cinta." Kisah Arman bukan sekadar cerita tentang seseorang yang hidup kembali setelah dinyatakan meninggal. Lebih dari itu, kisah ini adalah pengingat bahwa hidup adalah anugerah yang sering kita remehkan. Dari sebuah peristiwa yang tak masuk akal, kita belajar bahwa kesempatan kedua bukan diberikan untuk sia-sia. Kesempatan itu adalah rahmat, agar kita bisa memperbaiki diri,
lebih dekat dengan keluarga, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Hidup dan mati adalah rahasia Tuhan. Namun selama kita masih diberi waktu, gunakanlah sebaik-baiknya. Karena kita tidak pernah tahu kapan panggilan itu akan datang kembali.